perkenalkan, aku Diva Naula Putri Maharani. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu pemilik fotobox. Jadi sebelum kita lanjut ke wawancara, boleh nggak ceritain sedikit tentang latar belakang fotobox ini dan bagaimana semuanya dimulai? Oke, kalau photobooth ini mulainya dengan beberapa brand photobooth yang udah dijalankan di tempat-tempat lain sampai masuk ke sini ya, kita memasukkan proposal ke tempat, kita biasanya survei dulu, survei sama memberikan ide untuk bentuk photobooth yang memang beda sama tempat-tempat lain. Jadi itu juga menambahkan persentase kita untuk dapat bekerja sama dengan tempat untuk memasang photobooth di sini. Setelah itu mereka dan kami kerjasama dengan perjanjian dan lain-lain, lalu bisa terpasang dan konsepnya sendiri kalau bisa dilihat memang masih serasi sama konsep dari kafe tersebut. Kalau untuk menjalani bisnis ini sebetulnya ngelihat peluang ya. Dulu itu kan photobooth sendiri masih banyak, itu dari awal kayaknya sebelum perantara COVID deh, itu ada satu photobooth. Dari situ mulai coba ngulik untuk ngejalanin bisnis ini butuh aplikasi apa, terus pembayarannya seperti apa, terus nanti penjalanan bisnisnya seperti apa. Terus motivasinya karena ngelihat kayaknya dari COVID sampai sekarang ngelihat bisnis ini kan untuk saya yang kalangan milenial masih nyari bisnis yang lebih sustain lagi, jadi ngincernya memang Gen Z sama Gen Alpha dan melihat photobooth ini adalah salah satunya gitu. Kalau buat ngelihat peluang sebetulnya survei udah paling bener ya, karena domisili Eki ada di Bandung, pasti ngeliat photobooth yang awal-awal ada di Bandung dan viral semua, antriannya sampai penuh, ada di Braga juga, terus ngeliat antriannya rame, ini kalau misalnya dihitung-hitung bisa menghasilkan berapa sih, memang setelah kehitung dari modal sampai jalan operasional kurang-kurang lumayan juga angkanya. Analisis kelayakan sebetulnya masih hitungan kasar. Jadi karena biasanya photobooth ini ada dua tipe. Yang pertama kerja sama tempat, yang kedua itu modelannya kayak di mall-mall. Nah yang lebih mudah itu sebetulnya analisis yang sama tempat, contohnya coffee shop. Karena biasanya kalau kita mau masang, kita bisa nanya ke coffee shopnya transaksi hariannya berapa, terus estimasi berapa persen yang bisa dikonversi jadi photobooth. Itu salah satu faktor. Kalau penafsirannya sendiri dari Eki secara pribadi nggak pernah nganggap itu saingan atau kompetitor, karena udah nggak zaman sih ya bisnis saling jegal atau gimana, cuman yang penting kerjasamanya dari kita sendiri itu mau ngebangunnya kayak gimana. Biasanya sih tujuannya Eki nggak nganggap mereka itu saingan, kadang juga butuh info, saling sharing soal gimana sih photobooth di sana. Oke, kalau paten sebetulnya karena basic Eki itu sebetulnya pengacara, jadi kita itu photobooth itu nggak ada paten, tapi lebih ke branding atau merek. Jadi kita mau nge-branding photobooth kita, misalnya ABC, ya kita daftarin merek kita untuk kelas photoboothnya ABC gitu. Terus kalau dari awal sampai akhir, dari box dan lain-lain itu nggak, yang paten tuh mungkin ini ya aplikasinya. Cuman kalau misalnya yang Eki lihat aplikasi sendiri kan di Indonesia udah ada beberapa aplikasi lokal yang bisa bikin aplikasi photobooth, terus ada aplikasi luar juga yang dipakai. Nah untuk kalau paten aplikasi photobooth sendiri itu balik lagi ke mereka udah diurus atau belum, dan bukan tanggung jawab kita. Kita paling ke desain photoboothnya, terus itu juga bisa didaftar atau enggak, karena
Ya kan, orang kita misalnya dulu awal cuma ada satu yang model vintage, nanti juga bakal ada yang ngikutin, cuman daleman dan mungkin bahan yang digunakan bakal berbeda. Jadi mungkin ada amati tiru modifikasi sih, itu dua. Yang ketiga, untuk frame-framenya sendiri, untuk paten itu balik lagi ke yang buatnya siapa. Kita sebagai pengusaha photobooth, hak paten ini ya tetap digarisbawahin untuk kita lebih pentingnya di bagian merek ya, untuk nentuin brand identity kita. Kalau memang dari awal itu mau di patenin mereknya, itu penting untuk nentuin brand kalian dikenal sama masyarakat, itu pasti bakal jadi nilai plus juga buat kalian gitu. Kayaknya masih 5-10 tahun lagi kasaran. Jenis-jenis foto ini sama hasil foto aja yang mungkin bakal terus berkembang ya selama beberapa tahun ke depan. Gitu. Atau kalau misalnya kita bisa ngasih nilai lebih, kita bisa partneran sama si coffee shopnya atau kafenya gitu. Minta misalnya dengan ngasih persentase bagi hasil yang lebih tinggi atau seperti apa. Terus dengan foto booth yang bisa bukan menjanjikan ya, lebih ke exposure coffee shopnya bisa naik dengan foto booth, dan ya itu lebih ke teknik marketing lain sih balik lagi ke vendor-vendor.